Oh, Pak Krismanto petani melon. Jadi selama ndak menanam melon ini Pak Krismanto usahanya apa di SP9 SP6B? Kami terpaksa Pak, sementara ini sebelum ada penanggulan ini kami ingin numpang di tanaman tanah orang, cari lahan untuk saya tanami sementara ini, bukanan sementara. Wah, kita kembali diundang di tempatnya Pak Sugianto. Nah, beliau ini, Pak jangan dikeluarin semua Pak, kasihan Pak nanti Bapak mau jual. Cuman ini kan karena bikin sendiri biar tahu produk sendiri itu. Nah, ini yang enak kesukaan istri saya ini, enak banget. Ini rasanya, ini ada bawang putihnya nggak sih Bu? Iya. Ada. Itu yang bikin dia aromanya itu kuat, memang enak banget. Nah, ini juga enak makan kalau sama pecel kan. Iya, ini. Nah, kalau ini apa ini namanya ini? Keripik pisang. Pisang apa itu Pak? Pisang kepok Oh, kuning. pisang kepok kuning. Iya. Wah, enak banget. Nah, kita ada teman baru nih. Kalau beliau ini kan sering saya videokan walaupun jarang wawancara Pak ya. Nah, ini apa ternyata beliau transmigran asal SP6B Pak, SP6B dari Jogja. Sudah berapa tahun Pak dari Jogja? di 3 tahun Pak, kami 3 tahun di SP6B dalam kondisi masih pasang surut, tapi kami juga dari teman-teman juga saya gerakkan untuk jangan mengenal lelah, karena artinya kita tetap berusaha, mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa berubah menjadi cari ekonomi yang baik gitu. Dan kami berusaha ingin menanam Pak, melon holti, selain pangan juga ada holti untuk memicu kebutuhan yang sifatnya untuk menyekolahkan anak, dan bagi-bagi yang punya anak, artinya kedepannya supaya apa, tercukupi dari menanam padi, juga holti, lombok dan sebagainya. Nanti kedepannya gitu kan. Kemarin kan sempat ada yang berhasil Pak nanam melon di SP6B kalau nggak salah. Ya saya sendiri Pak yang Oh Bapak yang saya sendiri yang menanam melon. Kami belajar dari menanggul Pak, dari sehingga setengah hektar itu kami tanggul, kami tanami melon, alhamdulillah bisa berhasil Bapak. Ya, maaf sebelumnya Bapak dari Jogja, dari desa mana kemarin Pak? Saya Gunung Kidul, dari Gunung Kidul yang kondisi Jogja pada saat itu memang krisis air Pak. Kami ke sini, di sana ada berapa 3 kakak dari pemberangkatan di sana. Itu kondisinya seperti apa Pak? Maksudnya di desa apa namanya sana? Di desa Semoyo, Patuk, Gunung Kidul Pak. Semoyo? Iya, dekat Bukit Bintang Bapak. Oh berarti, oh dekat Bukit Bintang, Iya, yang curam ke atas itu? Iya, saya di situ. Oh daerah-daerah situ ya? Iya. Bintang Saya sering pacaran di situ Pak. Waktu masih kuliah jempol. Kami orang Jogja memang ini Pak. kan kalau sudah lalu. Kami orang Jogja terbiasa untuk menghargai orang dulu Pak. Oh, Artinya jempol ini sebenarnya ada manfaatnya, nilainya filosofinya tinggi. Oh ya. Kami menghargai orang dulu, baru kita mau dihargai. Gitu. Mriki mawon Pak. Iya, monggo didahar Mas, monggo. Gitu. Jadi gimana Pak? Maksudnya masuk Mas? Apa? Apa namanya? Hampir 3 tahun sudah Pak, lebih ya? Iya. 3 tahun di sana sudah bisa nanam melon, sudah pernah berhasil, sudah ngundang bupati. Nah, Iya. gimana Pak? Apakah bakal terus berlanjut nanam melon itu? Apa kendalanya sehingga dengar-dengar ini sudah tidak tanam lagi? Ini Pak, kendalanya memang ada air pasang yang air liar masuk, karena kami kan belum punya tanggul juga Bapak, karena apa? Ini dari pemerintah belum ada penanggulan, mungkin insya Allah tahun 2023 ini kayaknya ada wacana, masih wacana kelihatan. Kami juga berharap sangat Pak, karena apa, di situ tumpuan kami adalah penanggulan air ketika itu kita bertani sehingga menumbuhkan muncul finansial atau ekonomi yang baik. Dengan adanya nanam melon tadi Bapak. Sepakat. Jadi enggak, yang saya masih belum dapat itu yang mahal di nanam melon ini apa sih kok Pak? Jadi kadang terkendala gitu. Ini Bapak, memang ada pertama faktor belum ada penanggulan, kedua biaya pupuk itu deretan mahal Pak, karena pemerintah sendiri mungkin dalam subsidi pupuk ini mungkin kami sangat kesulitan Bapak. Oke, pupuk. Iya, pupuk dengan adanya bibit itu yang ada kelangkaan, kami dari Jawa juga manggilnya, karena dalam 1 bungkus itu juga mencapai
400.000. 400.000. Jadi gini loh Pak, saya selalu berpikir gini loh, ketika sudah misalnya sukses ditanam di awal, petani sudah ini pemikiran orang awam lah ya. Iya, Bapak. Biasanya ketika sudah tanam, mereka sudah memperhitungkan penghasilannya nanti untuk beli bibit lagi, Iya. beli pupuk lagi, Iya. untuk tanam lagi gitu. Iya. Sebenarnya kenapa itu Pak? Kok bisa terputus itu? Karena kemarin juga adanya kegagalan Bapak. Oh, Kemarin sempat gagal. Ada kegagalan kemarin itu, kegagalan karena kena banjir semua layu Bapak. Di situ ada semacam kita kan modal pas-pasan Pak. Kadang-kadang modal itu juga kami ada atau itu orang yang bagi hasil kita pemodal. Oh iya. Sehingga kami petani itu ketika ada musibah banjir itu sendiri jadi kehabisan modal. Sebelumnya kita manage Pak. Sebelumnya kemarin tuh setelah panen untung untuk orang yang invest 30%. Yang beli modal kan, beli modalnya dulu, baru 30% untuk pemodal, baru kami yang 70% untuk kami gitu. Sudah saya manajemen, ini pupuk sekian, bibit sekian. Ternyata kemarin itu adanya banjir itu Pak, sehingga kami sangat kalam kabut di situ. Di situ. Jadi masalah bibit ya. Iya. Masalah banjir. Jadi sempat gagal, jadi terputus modal untuk penanaman selanjutnya. Iya. Gitu. Kemarin sudah koordinasi dari Dinas Pertanian juga Pak Heri yang Dinas Provinsi itu kami juga sudah adanya komunikasi sehingga membola kami untuk minta segera untuk penanggulangan itu ditanggul sehingga kami itu tidak bertani tenang gitu, tenang dalam mengantisipasi air liar tadi Bapak. Gitu. Sehingga tidak tujuan kami ketika menanam itu ada sebuah keberhasilan peningkatan ekonomi khususnya di Bulungan Kaltara SP Nampi ini keseluruhan teman-teman ya. Karena apa Pak? Bilangnya Kabupaten Gunung Kidul itu istilah lumbung pangan, tapi juga mohon maaf kami bukan untuk tapi juga mendorong ke arah pemerintah sehingga adanya tren itu perlu dievaluasi. Apa sih kegagalan kemarin sehingga tren itu tidak bisa efisien dalam pengelolaan lahannya. Iya. Baik. Terus kalau misalnya tanam melon di lahan Bapak, itu apa saja yang modal-modal yang perlu dipersiapkan sebelum memulai menanam itu apa saja? Kami pertama adalah penyediaan SDA-nya dulu Pak, lahan dulu kita petak-petak untuk tempat melon itu semangka juga. Pertama itu kita lakukan. Kedua kami penyediaan rapi seperti anggaran belanja seperti mulsa, bibit, pupuk, obat-obatan gitu Pak. Selanjutnya kita baru namanya kita itu kalau bahasa Jawa itu ndeder Pak. Benih umur 1 minggu setelah daun 2 kita menyemai dalam kalau bahasa. Ya. Oh, Pak Krismanto petani melon. Jadi selama ndak menanam melon ini Pak Krismanto usahanya apa di SP9 SP6B? Kami terpaksa Pak, sementara ini sebelum ada penanggulan ini kami ingin numpang di tanah orang cari lahan untuk saya tanami sementara ini bukanan sementara karena apa jalan keluarnya untuk kebutuhan itu harus kita jalan. Betul. Lahan di mana Bapak minta? Apakah masih di lokasi yang sama atau Bapak di luar lokasi transmigrasi? Di luar transmigrasi Bapak, karena ke sana itu masih itu tadi faktor air liar tadi Pak. Iya baik. Jadi gimana? Setelah di luar gimana? Dia berhasil nggak? Ini masih Pak dalam pencarian sehingga cari solusi tanah yang tepat yang kira-kira aman dari banjir dan tingkat kesuburannya bagaimana. Kami juga mengukur dari pH-nya Bapak, mengukur pH untuk kesiapan tanam melon. Karena pH itu penting. Ketika pH itu 6 ke bawah itu juga kita masih ragu untuk monggo disambi kopi ini. Iya. Oh gitu Pak ya? Iya. Maksudnya kalau ada lahan tapi tidak ada pondoknya gimana tuh Pak kalau gitu? Kami terpaksa nggak apa-apa Pak, nanti dipakai terpal untuk sementara itu nggak masalah. Yang terpenting menunggu, sambil menunggu itu kami ada nilai hasil Pak. Karena kami juga teman-teman tuh banyak kan SP6B itu ada yang untuk meminjam tanah dulu di luar dengan catatan tadi bagi hasil. Ada misalnya pemodalnya kamu kasih
misalnya 30 juta untuk bersiap dari awal 1 hektar, misalnya 25 juta itu kembali modal, ya tadi baru kita bagi yang pemodal 30 sudah kembali modalnya kami 70 banyak kan. Ya semoga ada warga Tanjung Selor yang lahannya ada tapi belum terkelola, Iya. tertarik untuk bisa bekerja sama dengan Pak Krismanto. Ya, Karena kalau dari saya sendiri saat ini sudah cukup banyak warga yang saat ini sudah saya boyong ke suatu tempat iya. untuk bertani di tempat yang bagus Iya, gitu. iya, iya. Kalau misalnya sekedar lahan saja sebenarnya kita ada, cuman saya belum siap untuk dana yang mungkin seperti satu paket pertanian gitu, seperti kayak pupuknya, racun rumputnya, obat-obatannya dan bibitnya. Itu mungkin saya belum kuat membantu di situ. Tapi kalau lahan saja mungkin bisa dipertimbangkan seperti itu. Tapi Karena saya juga mohon maaf, kemarin ada yang menawari, tapi tentang segi SDA-nya yang belum saya Pak mantap. Sebenarnya ada modal juga dimodalin. Ya, seperti itu tadi ada lahan garap aja, bilang gratis kan. Itu kami tapi dalam kondisi jauh Pak, Saju kan. Saju terlalu jauh transportasinya Bapak, sehingga kami nanti juga lihat lahan saya di SP6B, juga di sini anak-anak saya di sini kan. Itu yang jadi yang Bapak sampaikan tadi, walaupun berair tapi yang penting airnya bisa ya dikendalikan. kami merekayasa bagaimana nanti mengatur air itu supaya aman gitu Bapak. Nah ini sebenarnya yang diharapkan pemerintah Bapak ditempatkan di lokasi transmigrasi. Cuma tantangannya apa Pak? Air tidak bisa dikendalikan itu Pak? Iya itu tadi Pak. Karena SP6B mungkin semua tahu lah ini bahwa di sana itu sering belum adanya tanggul keliling, air liar itu masuk, itu yang menjadi masalah Pak. Kalau tanahnya memang subur, cuman tapi kami juga secara manual berusaha kemarin sehingga dapat nanam melon 2 kali juga alhamdulillah berhasil. Tapi kemarin itu gagal karena itu tahun 2022 bulan 8 kalau nggak salah itu semua di sini semangka juga kebanjiran sehingga apa di situ gagal panen Pak. Gagal panen. Ya, jadi saya perhatikan sebenarnya mereka yang keluar juga dari sana, misalnya mereka ngontrak atau pinjam rumah di sekitar Tanjung Selor, itu apa namanya juga kayak Mencari solusi pertama Pak, solusi jalan keluar untuk apa itu sementara Pak. Sehingga nanti kalau kita sudah sana ada kesiapan, kami juga akan kembali. Kan. Ada berapa persen Pak dari SP6B yang akhirnya memilih untuk ada sampai sisa 40% di sana yang masih bertahan? Masih ada Pak. 40% ya. Ada. Ya. Dan yang bertahan itu mereka bertahan dengan usaha apa Pak di sana? Di sana juga gini Pak, kadang-kadang di bangunan pulang istrinya ditinggal kan. Itu kadang-kadang pulang. Ada yang kebanyakan yang tidak punya keahlian untuk menanam, kadang-kadang itu juga hanya kerja di bangunan Pak. Baik. Karena apa untuk menjawab kebutuhan jangka pendek tadi, misalnya anak di pondok, sekolah, gitu. Iya. Baik Pak Krismanto, semoga ada solusi untuk perjuangan Bapak saat ini dan untuk lahannya nanti bisa terus tergarap, minimal bisa tanam kelapa juga Pak ya. Amin amin ya. Kapan saya bisa. Memang saya selalu terpikir untuk jalan ke SP6B, cuman sampai saat ini tuh seperti selalu terhalang gitu. Iya. Karena lewatnya situ kalau lewat sungai itu lewat Kulteka Pak ya situ ya. Iya, Kulteka nanti turun 1 jam Pak, nanti ada SP6A, ada dermaga merah, baru dermaga yang hijau itu ke kanan. Jadi kalau kita memang pesan ke dermaga SP6B nanti kita langsung diantar ke sana gitu Pak ya. Iya, nanti. Oke. Baiklah Pak. Mbah Mariono, kenal pasti ya? Iya, Mariono kenal. Itu kan juga termasuk SP6A. Iya. Mungkin kalau tanya dia, mungkin Mbah Kris. Saya sebutnya Mbah Kris Pak di sana. Dulu mantan kapotan juga di sana. Kenapa mantan Pak? Nggak terus lanjut? Karena berhubung kami ingin fokus untuk Pak. Berhubung usianya sudah tua juga saya cukup untuk anak-anak muda yang action di Tapi yang jelas Bapak belum berpikir untuk pulang ke Jogja Pak ya? Kalau mungkin pulang ke Jogja itu kalau ada uang Pak, kemarin sempat yang panen pertama juga
Maksudnya pulang total Pak, semua dijual pulang. Nggak kepikiran Pak. Nggak kepikiran. Karena kami ingin istilah itu memajukan Bulungan yang mungkin katanya di sana ada lumbung padi, lumbung pangan itu yang kami utamakan. Karena apa Pak, namanya petani itu soko guru negara. Sepakat. Iya, karena ketika kehabisan orang tidak ada pangan itu semua akan lumpuh total lah gitu. Betul, Artinya kami mendorong mudah-mudahan pemerintah ada perhatian bagi kami khususnya orang-orang trans, sehingga kami ingin istilahnya apa visi misi dari pemerintah itu terlaksana. Gitu. Ya. Jadi mungkin saya bisa merangkum apa yang menjadi harapan petani baik yang ada di ya hampir semua satuan pemukiman gitu Pak ya. Iya. SP1 sampai SP10 bahwa untuk bisa benar-benar berhasil maka tanggul blok itu harus ada sehingga bisa mereka bercocok tanam di sana lebih aman dan mereka menanam tanaman-tanaman hortikultura atau pangan dan meminimalisir kegagalan gitu Pak ya. Selain itu juga pupuk dan bibit yang terjangkau untuk petani, bukan begitu Pak ya? Iya. Oke. Jadi itu penyampaian dari Pak Krismanto, warga SP6B asal Yogyakarta dari daerah Patok, Gunung Kidul, yang sudah bertahan di sini selama 3 tahun. Dan di sini yang masih anyar-anyar ini ada Pak Sugi dan juga ada Pak Danang. Semoga sukses juga buat bapak-bapak semuanya. Dan sambil kita ngobrol terus mungkin kita menikmati kopi dan Ini keripiknya. pacitan Pak, kuliner dari buatan khas Jogja ini. Oh iya ya. Sambil untuk nilai hasil tambahan Pak ini. Ya ini iya betul. Jadi saya salut sama Ibu Sugi yang sudah menciptakan berbagai makanan khas yang juga bisa dijual. Kayak kemarin sempat dikasih, saya berpikir aduh kasihan saya sudah bawa. Ini kalau di Jawa khas Jawa, berhubungan ini ada di Kalimantan SP10 jalur 3 jalur 3. Nah ini khas ini juga ini. Oke lah, Khas jadi SP10 juga nih. semoga sukses semuanya Pak ya. Amin. Ini mungkin akhir dari video kita. Terima kasih sudah menyimak. Tetap semangat menginspirasi Asian Survivor.